warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Supercamp Laura Banifida dan Bapak Pengurus. Ada kedua orang tua di rumah, semoga sehat selalu, doa terbaik buat mereka dan ada teman-teman yang berbahagia. Oke, jadi pada malam hari ini aku bakal presentasiin kitab baru. Jadi aku bakal presentasiin kitab Ulumul Quran. Nah, jadi malam ini tuh aku bakal jelasin pengertian Al-Quran, penulisan Al-Quran pada masa Nabi sama hikmah Al-Quran, hikmah wahyu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, jadi pengertian Al-Quran menurut para ulama itu berbeda-beda. Ada yang bilang Al-Quran itu mengumpulkan, ada yang bilang Al-Quran itu kumpulan atau gabungan, ada yang bilang Al-Quran itu bacaan atau yang dibaca. Nah, sebagaimana dengan firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-18 sampai ke-17 yang berbunyi Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah, yang artinya itu sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dalam dan membuatmu pandai membacanya. Terus habis itu, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, terus habis itu kita masuk ke hikmah wahyu diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Ini ada dua pendapat. Yang pertama ada Subni As-Salih, yang kedua ada Mana Khalil Al-Qatan. Jadi Subni As-Salih ini tuh dia ada dua pendapat. Yang pertama untuk memantapkan dan memperteguh kepribadian Nabi Muhammad SAW. Habis itu yang kedua untuk memudahkan para sahabat dan Nabi untuk menghafal dan memahami maknanya. Terus habis itu menurut Mana Khalil Al-Qatan itu untuk itu ada 5. Yang pertama untuk menguatkan dan memperteguh hati Nabi Muhammad. Terus yang kedua itu sebagai tantangan dan mukjizat. Yang ketiga untuk memudahkan hafalan dan memahami maknanya. Terus yang keempat untuk kesesuaian peristiwa dan menetapkan hukum. Dan yang terakhir itu untuk sebagai bukti turunnya Al-Quran, sebagai bukti bahwa turunnya Al-Quran diturunkan oleh yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, terus habis itu, pada zaman Nabi kan Al-Quran itu kan belum dibukukan. Nah, tapi ada para pencatatnya yang di Ulumul Quran itu yang disebutin ada 9 orang. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib, yang kelima ada Zaid bin Sabit, yang keenam ada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ke-7 ada Sabit bin Qais, yang ke-8 ada Ubaid bin Ka'ab, dan yang ke-9 ada Khalid bin Walid. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jadi hikmahnya kita jadi tahu pengertian Quran. Sebab itu siapa yang sebagai pencatat Quran, sebab itu hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih memang kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.